sebagai pegangan kita, sehingga dalam ibadah kita itu bisa bermanfaat, kita bisa. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Ibu-ibu dulu Pak, bapak-bapak nanti insyaallah. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik, kenapa ibu-ibu dulu yang banyak ibu-ibu ya? Baik, pada hari ini, pada hari Sabtu seperti biasa, kita Kopi Ngaji pada hari ini akan membahas tentang waris hashtag kedua, masih bagian kedua, yang akan tetap dibersamai oleh beliau Al-Mukarram Al-Ustazuna Dr. Syakir Jamaluddin MA. Alhamdulillah beliau sudah di depan kita bersama. Tanpa panjang waktu karena kita sudah telat sebanyak 13 menit, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau Ustaz Syakir Jamaluddin, waktu tepat kami persilakan. Melanjutkan kajian waris ya. Karena setelah kemarin masih ada pertanyaan, jadi ya kita lanjutkan aja ya. Mudah-mudahan ini kali kedua cukup lah ya. Tapi sebelum saya bahas tentang waris, itu ada juga istilah selain waris, yaitu hibah ya. Ada hibah, ada wasiat, ada hibah wasiat, ada wasiat wajibah. Semuanya berkaitan dengan harta ya. Untuk waris kemarin kita sudah bahas ya. Intinya waris adalah pengalihan pemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Jadi kalau dia meninggal bareng-bareng tidak saling mewarisi. Ya. Kemudian untuk hibah ya, hibah kita ambilkan dalam KHI ya, kompilasi hukum Islam. Ini pembagian waris yang diakui di negara kita, Indonesia ya. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan kepada orang lain ya, ataupun kepada ahli waris juga bisa ya. Jadi hibah itu ya boleh diberikan, berapa batasannya ya terserah yang menghibah, tidak ada batasannya ya. Cuman kalau misalnya diberikan semua, nah nanti ahli waris yang lain tidak dapat, itu nanti jadi masalah orang ini di kemudian hari ya, dan mungkin di hari kemudian. Jadi masalah keadilan yang akan ditanyakan nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih ngeri lagi tuh ya. Tapi kalau dia mau kasih ya, kalau adil, yang penting dia tinggalkan juga pada ahli warisnya ya. Nah kemudian ada juga yang diistilahkan dengan wasiat ya. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Kalau hibah itu diserahkannya sebelum dia meninggal ya. Di situ kita tidak boleh juga iri ya, karena seperti yang saya jelaskan bulan lalu ya, tentu ada pertimbangan secara detail. Kenapa saya kasih ini lebih ya? Ya mungkin bisa jadi karena besok orang tuanya ikut sama dia ya. Ya walaupun anak sama-sama dilahirkan dari satu rahim, tapi rasanya tetap beda. Dia merasa lebih nyaman untuk hidup di anaknya yang satu atau yang kedua atau yang satu dua ya. Kadang-kadang dibagi adil, karena itu juga tergantung pasangan hidupnya nanti ya. Kenyamanan itu tergantung kepada pasangan hidupnya. Ada juga yang berikan lebih karena anaknya sudah mapan ya. Malah ada itu anak dia tidak memerlukan, walaupun dia punya bagian, dia dapat dari orang tuanya nanti, tapi dia katakan ambil aja karena anaknya ya
terlalu banyak uangnya gitu ya. Uang itu jinak pada dia gitu ya. Uang itu mendatangi dirinya, kemudian dia bagi-bagi. Udahlah ambil aja ya. Nah, itu insya Allah disenangi oleh saudara-saudara yang lain ya. Nah, itu. Jadi perbedaannya adalah jika hibah bisa diberikan ketika orang tersebut masih hidup, sedangkan wasiat hanya berlaku ketika si pemberi wasiat meninggal dunia. Itu disebut dengan hibah wasiat ya. Nah, perbedaan wasiat dan hibah terdapat pada jumlahnya ya. Wasiat hanya boleh maksimal 1/3 dari harta warisan, sedangkan untuk hibah apabila diberikan kepada orang lain atau ahli waris maka tidak ada batasannya ya. Jadi terserah dia lah ya. Nah, sebenarnya wasiat juga boleh melebihi 1/3. Wasiat itu sebenarnya boleh ya, asal semua ahli waris menyetujui, karena di situ ada hak mereka, ada hak ahli waris yang nanti kalau dibagikan, nah ahli waris yang lain kan mesti terkurangi jatahnya. Nah, tapi kalau mereka setuju tidak apa-apa, toh orang tua saya ikut sama dia selama ini dan dirawat sementara kita tidak sempat gitu. Nah, itu ya diukur-ukur aja jadi itu biasanya masuk dalam wasiat wasiat ya, yang nanti dibagikan setelah yang mewariskan, yang punya harta itu meninggal dunia. Nah, kemudian ada wasiat wajibah. Wasiat wajibah ini kalau dilihat dari literatur fikih Islam klasik tidak diketemukan ya, tapi dia muncul ya, berawal di Mesir karena ada persoalan yang seperti anak angkat tadi ya. Nah, siapa yang mendapatkan wasiat wajibah? Nah, ini Indonesia terpengaruh dan kemudian disebutkan dalam KHI juga ya. Ya, wasiat wajibah itu diperuntukkan untuk anak angkat atau untuk orang tua angkat ya. Nah, jadi di pasal 209 ayat 1 dan 2 itu disebutkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya, sebanyak-banyaknya, karena kan tidak ada hubungan saling mewarisi antar anak angkat dan orang tua angkat, tidak ada. Itu hanya untuk hubungan nasab atau hubungan sabab perkawinan ya. Nah, terhadap anak angkat dengan keterangan ya tentu yang tidak menerima warisan diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya, tidak boleh lebih ya. Ketika ada sahabat yang sakit keras kemudian dia mengadu kepada Nabi SAW, saya hanya punya seorang anak perempuan, tidak ada ahli waris yang lain. Berapa kemarin seorang anak perempuan jatahnya kalau orang tuanya meninggal? Yang perempuan saya tanya berapa? Seorang perempuan tunggal tidak? Jangan banyak-banyak, 2/3 1/2. Tapi kalau 2 anak perempuan lebih, 10 perempuan semua dapatnya 2/3 ya. Nah, itu jadi seorang anak perempuan, dia mengeluhkan saya hanya punya seorang anak perempuan, nah, masih ada harta. Bagaimana kalau saya kasih, saya lihat tadi di mana tuh, di HPT, Himpunan Putusan Tanya Jawab Agama ya. Bagaimana sekiranya ini nih ya, ini hadisnya ya. Ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal wajah ma tara wa ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun.
apa atasaddaqu bisulusai, ya. Jadi saya punya anak perempuan, harta banyak, ya. Bolehkah saya mensedekahkan 2/3 dari harta saya? Kemudian qala la, tidak boleh, ya. Orang itu bertanya nih, fasatra, kalau separuh, ya, 2/3 turun lagi, ya, separuh, kata Nabi SAW, la, ya, tidak, ya. Kemudian orang itu bilang lagi, fasulus, 1/3, qala as-sulus, ya, 1/3, wasulusu katsirun au kabir, 1/3 itu sudah banyak, sudah besar, ya. Innaka antadara warasataka agarnya khairum min antadarahum ala yatakaffafunan nas. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya kamu tinggalkan untuk ahli warismu harta yang khair, itu yang baik, maksudnya yang banyak dari situ, ya. Itu lebih baik daripada kamu tinggalkan harta yang sedikit yang membuat mereka akhirnya minta-minta kiri kanan, ya, merendahkan dirinya. Kan lebih bagus dia kasih itu, ya. Tapi karena orang ini mau ngamal, makanya dia, wah, saya mau ngamal yang lebih, kalau ini sudah cukup. Bahkan ada dalam satu hadis, saya mau kasih semuanya. Lah, kamu tinggalkan apa untuk warismu? Untuk ahli warismu. Itu tidak boleh, ya. Jadi gitu. Jadi ada juga batasan-batasannya, 1/3, ya. Katakan tadi, kalau ahli waris itu setuju secara pokok, gitu, ya. Nah, ada juga pengecualiannya. Jadi boleh lebih daripada 1/3. Kenapa perlu persetujuan ahli waris lainnya? Ya, ada berapa ahli warisnya? Ya, karena itu berkaitan dengan hak mereka, ya, hak mereka juga, gitu, ya. Jadi saya kira itu definisi awal, sehingga kita bisa menempatkan diri kita. Nanti kalau perbedaan-perbedaannya, ya, hibah, wasiat, dan waris itu kalau waktu akad, hibah sebelum wafat, wasiat juga sebelum wafat, kalau waris setelah wafat. Waktu penyerahannya, kalau hibah sebelum wafat, kalau wasiat setelah wafat, tapi dia sudah berpesan. Nah, kalau waris juga setelah wafat. Itu tentu, ya, pernah ada yang minta itu ya, karena keponakan, ya, dia tanya, Om, bagaimana kalau saya minta harta warisnya duluan? Saya katakan, sadar kamu, ya, kayak percaya diri banget. Nah, emang orang tuamu duluan meninggal daripada kamu? Oh iya, ya, bisa jadi orang tuamu jadi ahli waris kamu kalau kamu duluan meninggal. Iya, ya, astagfirullah, dah jadi. Ya. Nah, tapi alhamdulillah malah dia itu, wah, kekayaannya luar biasa, tidak dari harta waris yang dimiliki. Tapi kalau misalnya orang tuanya mau kasih hibah, minta aja. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau tidak ya sudah, cari sumber lain, ya. Kemudian untuk hibah penerimanya ahli waris dan bisa juga bukan ahli waris, ya. Kemudian wasiat tidak boleh untuk ahli waris. La wasiyata li warisin, ya. Tidak boleh. Jadi kalau misalnya dia sudah meninggal, itu kaitannya sudah waris, bukan wasiat lagi. Kalau dia sudah mendapatkan, nanti kalau saya meninggal kamu dapat ini, tidak boleh, ya. Dan tidak boleh lebih daripada 1/3 tadi, kecuali adanya. Ya, saya kira itu secara umum. Sekarang kita masuk pada pembagian. Masih ingat, ya, bagian ahli waris kemarin, ya? Kita mau tes ini. Ya, kita mau tes. Ingat enggak gitu, bulan lalu? Masa utang yang puluhan tahun yang lalu masih ingat? Waris yang 1 bulan, ilmu waris, ya. Ilmu waris ini penting karena bisa mempersaudarakan, menjadikan keluarga tetap langgeng.
ya rukun gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya tidak selesai, ini bisa bahaya, ya, bisa bahaya, mengancam persatuan dan kesatuan hubungan keluarga, ya. Ya, yang dapat 1/2 siapa aja kemarin? Anak perempuan tunggal. Oke, anak perempuan tunggal ya, barusan juga kita ulang. Kemudian yang dapat 1/2 yang lain, suami. Bila muwaris yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak atau cucu, karena muwaris bisa juga dia suaminya yang masih hidup ini adalah suami kedua, mungkin dia pernah menikah, punya anak. Nah itu anak itu juga dapat, jadi tidak boleh kemudian, karena dia merupakan keturunan langsung dari yang muwaris yang meninggal dunia. Nah kemudian yang dapat 1/4 masih ingat? Yang ya antara suami atau istri, ya. Kalau saya katakan di sana ahli waris suami berarti meninggal istrinya, kalau di situ istri berarti yang meninggal suaminya, ya. Nah yang mendapat 1/4 itu hanya 2, suami atau istri, ada catatannya atau, ya, suami bila muwaris meninggalkan anak atau cucu. Nah kalau misalnya tidak meninggalkan anak, ya dapatnya tadi berapa? Baik, 1/2. Nah, mulai hafal nih ya. Istri dapat 1/4, jadi hitungan istri mulainya 1/4. Jadi suami kalau bukan 1/2, 1/4. Kalau istri kalau bukan 1/4, 1/8. Jadi tempatkan diri kita sendiri. Ya, perhatikan dulu materinya, jangan dihitung-hitung sendiri. Kasusnya sendiri. Istri dapat 1/4 bila muwaris suaminya yang meninggal itu tidak meninggalkan anak atau cucu, ya. Nah, kemudian 2/3 itu dapatnya mulai 2 anak perempuan atau lebih, itu dapatnya 2/3, berkomplot di sana. Nah, dibagi secara adil. Nah 1/3 itu ibu bila muwaris tidak punya anak atau cucu dari anak laki-laki dan tidak punya 2 saudara atau lebih. Nah, yang dapat 1/6 itu ayah, ya, dan ibu. Bila muwaris punya anak atau cucu, ayah, ya, dapat 1/6 bila muwaris yang meninggal dunia itu berarti siapa? Anaknya, ya, punya anak atau cucu. Tapi kalau tidak punya anak, maka ayah jadi asobah, ibu dapat 1/3. Nah gitu, ya. Jadi erat kaitannya dengan apakah yang meninggal punya anak atau cucu ataukah tidak, ya, itu erat kaitannya. Nah, karena itu nanti merubah perolehan, ya, menjadi separuhnya lagi, ya, jadi gitu. Nah ibu bila mewaris punya anak atau cucu dari anak laki-laki. Nah itu kira-kira, ya. Asobah kita sudah tahu siapa yang menjadi asobah. Anak laki-laki selalu jadi asobah, dia tidak dapat bagian dari itu tadi, ya. Jadi mungkin bagi laki-laki coba dihitung, saya kok dari tadi nggak disebutin. Ya, itu selalu dia berposisi sebagai ahli waris yang menguasai harta peninggalan setelah warisan itu dibagi kepada yang mendapatkan bagian-bagian tadi, 1/4, ya, atau 1/6. Ya, nah, itu makanya anak laki-laki tidak ada. Apakah anak perempuan bisa jadi asobah? Bisa, kalau dia bersama dengan saudaranya yang laki-laki. Jadi kalau anak perempuan ini, ya, ibu bisa mendapatkan, bisa jadi asobah kalau ibu bersama dengan saudaranya laki-laki. Jadi tidak usah lagi berhitung 2/3, 1/2. Ya, otomatis itu, ya, kalau ibu punya saudara laki-laki maka di sana berkomplot menjadi asobah, ya, yang lainnya langsung terkurangi kan separuhnya, ya. Nah, berkomplot jadi asobah lalu dibagi lidzakari mislu hadzil unsayain, seorang laki-laki dapat bagian sama dengan 2 anak perempuan. Nah itu kira-kira. Kemudian kemarin kita sudah ini kan mahjub, ahli waris yang terhalang hak warisnya. Sekarang coba ya kita
di di mana di pesan saya, jangan lupa bawa catatan, ya, jangan lupa bawa catatan. Kita tes aja. Kira-kira kalau seperti ini kasusnya bagaimana solusinya? Ya, misal, ya, nanti yang bisa jawab cepat, yang mudah-mudah saja, enteng-entengan ini, yang bisa jawab cepat, benar, nanti ada buku, ya, buku kuliah fikih ibadah. Ini terbitannya 1 Juni 2022 dengan tambahan sudah yang lebih lengkap lah, ya. Seorang meninggal dunia, ya. Ini seorang, jadi saya tidak sebutkan posisinya, ya, karena nanti dia statusnya yang ahli warisnya itu tergantung kan, siapa yang disebutkan di sana berarti kita bisa memposisikan yang meninggal ini siapa. Dengan harta peninggalan yang ditinggalkan setelah ditotal itu 60 juta. Jadi kalau misalnya dia punya sawah, dia punya rumah, ya dihargai berapa saat itu, kira-kira saja taksirannya, ya. Ya, ahli waris yang masih hidup, ya tentu yang masih hidup adalah ayah, ya, ibu, ya, kemudian 2 anak perempuan, oh ya, seorang anak laki-laki, ya, dan seorang saudara laki-laki dari yang meninggal itu. Paham ya? Iya, iya, supaya ada solusinya. Oh kira-kira, oh sudah bisa lah. Saya ulang ya, harta peninggalannya 60 juta. Ya bisa jadi nanti kalau besar ya kita ambil 60 juta saja. Ya, bisa 600 juta. Ahli waris yang masih hidup adalah ayah, ibu, 2 anak perempuan, seorang anak laki-laki, dan seorang saudara laki-laki. Langkah pertamanya apa? Silahkan. Ya, apa? Langkah pertamanya, oke, hilangkan ahli waris yang mahjub, yang terhalang. Yang terhalang karena ada ahli waris lain yang kekerabatannya lebih dekat. Anak tidak mungkin bisa terhalang, ya kecuali kalau dia membunuh atau beda keyakinan, ya, beda keyakinan. Nah kalau anak tidak bisa, ayah tidak pernah bisa mahjub, ibu tidak pernah bisa terhalang, suami atau istri tidak pernah bisa terhalang. Jadi hilangkan saudara, maksudnya dalam daftar waris. Jangan kita hilangin yuk. Itu bahaya, itu kena pasal, ya, dihilangkan dalam daftar. Oke, tapi sebutkan dulu siapa saja yang ditinggal di sini, ya. Setelah ini ahli waris mahjub, oke. Nah kemudian ya yang diperhatikan apakah yang meninggal itu meninggalkan anak atau cucu, karena perolehannya kan beda. Nah sekarang dihitung, ya, dihitung kira-kira berapa ya bagiannya itu, ya. Kalau Anda misalnya agak tidak paham dengan hari ini, Bapak Ibu bisa membuka YouTube, ya, bisa membuka YouTube Kopi Ngaji Waris, ya, bukan pembagian waris di kopi ngaji. Ya, Kopi Ngaji Waris, atau misalnya Oma Sawabode, itu selalu kita update. Nah, apa sudah ada yang bisa jawab? Hadiahnya buku kuliah fikih ibadah, ya, sudah ada? 3, 2, 1. Ya, jangan menghitung punya sendiri dulu. Ini santai. Baik, dah apa-apa lah. Langsung saja kita tanya.
Ayah dapat berapa? Oke, bagus. Ibu dapat? Bagus sekali. Anak laki-laki dapat? Apa? Apa? Anak laki-laki dapat? Ya, jangan fokus pada bagiannya. Saya katakan tadi, anak laki-laki itu selalu menjadi asobah. Asobah itu yang menguasai sisa harta peninggalan setelah, jadi dia terakhir, namanya sisa. Waduh, Bapak hitung juga ya, sisa itu banyak loh dalam harta warisan ya, karena yang lainnya nanti bisa terhijab, bisa terkurangi gara-gara Bapak sebagai anak ya, keturunan dari orang yang meninggal ya. Jadi apa? Anak laki-laki menjadi asobah. Dan nanti aja dihitungnya, terakhir aja. Anak perempuan dapat? Ya. 2 anak perempuan dapat? 2. Apa? Itu kalau jadi istri. Ya, ini meninggal emang mau suaminya. Ya, kalau 1/8. Kalau 2/3, kalau dia anak perempuan saja, tidak ada saudara laki-lakinya, jadi anak perempuan jadi asobah karena ada anak laki-laki, udah dia otomatis dan berkomplot. Nanti kemudian asobah itu sisanya barulah dibagi sesuai dengan jenis kelaminnya ya, laki-laki 1 bagian, perempuan sama dengan 2 bagian ya. Nah, kalau misalnya harta warisnya berarti saudara laki-laki mahjub ya, udah kita tidak hitung lagi di sana ya. Nah, kalau harta warisnya ada 60 juta ya, berarti kalau 1/6 mau cari di angka, dicari satuannya ya 1/6 kali 60 juta berapa? 10 juta. Kemudian ibu dapat 1/6 kali 60 juta berarti 10 juta. Sisanya itu berapa? Asobah kan? 4/6. 4/6 dikali 60 juta. Jadi bagian asobah tadi kalau misalnya di ini kan ya, ayahnya dapat 1 bagian, ibunya dapat 1 bagian, sisanya kan 4. Nah, itulah yang dikuasai oleh anak turunnya laki-laki dan perempuan. Jadi dapatnya berapa? 40 juta kan sisanya 40 juta. Nah, untuk laki-laki berapa? 20 juta. Masing-masing perempuan dapat 10 juta. Itu selesai ya. Itu dihilangkan dulu hibahnya ya. Jadi kadang-kadang udah saya tidak kasih hibah, nanti dibagi saja sesuai dengan hukum Islam ya. Nah, itu kira-kira 1 kasus selesai, alhamdulillah ya. Mungkin belum lancar, nanti kita ulang soal kedua. Misal seorang meninggal dunia ya, harta peninggalan aktirkah ya, peninggalan yang ditinggalkan itu 72 juta ya. Ahli warisnya yang ditinggalkan adalah seorang istri. Oke. Kemudian ibu. Oke. Dan saudara laki-laki. Itu saja. Jangan tanya anaknya, soalnya begini. Anaknya di mana? Iya, ahli warisnya cuman seorang istri, ibu, dan saudara laki-laki. Berapa bagian masing-masing? Jika harta peninggalan itu totalnya 72 juta. Berapa? Dihitung. Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Maaf kalau salah ya. Oh, enggak apa-apa. Istri dapat 1/4, Iya, ibu 1/3, iya. saudara laki-laki tidak dapat. Oke. Yang satu. Sampai hitungannya Pak.
Oh, boleh. Jadi enggak, bagian umumnya saja dulu, tidak masalah. Istri tadi seperempat, Pak. Oke. Terus ibu dapat sepertiga. Oke. Saudara laki-laki Saudara laki-laki tidak dapat. mahjub. Maju. Oke. Pak Basanto, benar. Ya. Saudara laki-laki itu mendapatkan bagian asobah, menguasai sisa harta. Kenapa? Ya, karena yang meninggal tidak meninggalkan anak laki-laki, tidak meninggalkan anak laki-laki. Ya, karena yang meninggal tidak meninggal. Karena kalau dia punya anak laki-laki yang kekerabatannya langsung, maka saudaranya dari yang meninggal itu tidak mendapatkan apa-apa, terhalang. Oke, jadi gitu ya. Nah, saudara laki-laki tetap dapat, ya. Nah, jadi yang tapi kalau misalnya jadi asobah nih ya, kalau misalnya ada ayah atau ada anak, maka ayahnya menjadi asobah, saudara laki-lakinya terhalang. Nah, jadi mungkin nanti benar kalau dia punya ayah, ayahnya jadi asobah, menguasai sisa harta, ya, sementara saudara laki-laki itu terhalang, mahjub. Nah, baru benar tuh, ya. Tapi kalau misalnya tidak ada ayah, sudah tidak ada ayahnya lagi, tidak ada lagi anaknya, maka anak tidak punya mungkin, atau misalnya sudah meninggal anak laki-lakinya, maka saudaranya. Kenapa saudara laki-laki sana dapat? Karena dalam Islam yang menanggung nanti apa-apanya itu adalah saudara laki-laki, ya, saudara laki-laki, ya, yang memperhatikan kemanakannya nggak ada di sini, yang memperhatikan ibunya, yang memperhatikan, pokoknya melindungi, yang mengayomi itu, makanya dia dapat lebih, ya. Jadi kekerabatannya ke sana, ya. Baik, itu selesai. Nah, ada penyelesaian namanya aul dan rod. Nanti kita lihat aul itu dalam pembagian waris itu memang kadang terjadi kelebihan harta, atau sebaliknya terjadi kekurangan harta waris. Ya, ini terjadi biasanya karena tidak ada ahli waris asobah, tidak ada anak, tidak ada ayah, tidak ada saudara laki-laki, ya. Nah, untuk menyelesaikan ini secara adil, karena Islam menekankan keadilan, maka ulama fikih menempuh cara aul dan rod. Apa itu aul? Nah, ini Pak Harto ini yang ahli nih. Aul adalah menambah angka asal masalah sebesar jumlah bagian ahli waris. Jadi permainannya hanya di matematika saja, di atas kertas saja, ya. Jadi tidak usah pinjam, kalau terjadi kekurangan pinjam harta nanti dibalikin, tenang saja, tidak usah. Ya, terlalu repot. Ya, itu kalau dikembalikan. Ya. Nah, atau misalnya sementara disimpan dulu ini, nanti kemudian dikembalikan, enggak. Nah, rod itu adalah mengembalikan sisa harta pada ahli waris secara proporsional, tapi hitungannya hitungan matematis di atas kertas saja, ya. Nah, contoh, coba Bapak Ibu langsung masuk, ini contoh aul, ya. Suami, jadi ada yang meninggal, ya, tapi ahli warisnya hanya suami dan 2 saudara perempuan, ya. Ahli warisnya hanya suami dan 2 saudara perempuan. Nah, berapa bagian mereka? Jadi tidak ada yang lain, ya. Berapa bagian mereka? Suami dapat berapa? Oke, 1/2 ya. Kenapa? Karena yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak. Oke. Nah, kemudian 2 saudara perempuan, tidak ada saudara laki-laki, dapat? Ya, dapat berapa? Hitungannya 2 per 3,
Ya, kan hitungannya hanya 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6 itu saja kalau bagian pecahannya. Nah, jadi suami dapat 1/2, sementara istri dapat, dua saudara perempuan dapatnya 2/3. Nah, kalau bagiannya masing-masing, ya asal masalah yang bisa membagi habis itu kan 6 ya, betul nggak? Ya 6. Jadi kalau kita masukkan 6/2 sama dengan bagiannya 3, terus 6 kali 2/3, ya bagiannya 4. Oke. Nah, setelah dihitung, kok terjadi hasilnya kok 7 ya. Ya, kemudian bagaimana caranya? Nah, 7 ini jadikan sebagai angka pembagi, ya. Jadi 3/6 jadikan menjadi 3/7. 4/6 itu jadikan 4/7. Nah, kan nanti terbagi habis tuh menjadi 7/7, kan jadi utuh dia. Nah, berapapun jumlah harta peninggalannya mesti terbagi secara adil. Nah, itu kasusnya aul, ya. Jadi apa tadi? Menambah angka asal masalah sebesar jumlah bagian ahli waris, ya. Nah, sementara ada rot mengembalikan sisa harta pada ahli waris secara proporsional, ya. Nah, ini contoh rot. Bila ahli warisnya hanya istri dan ibu saja, hanya istri dan ibu saja, berapa bagiannya masing-masing untuk ahli waris? Istri dapat berapa? Istri itu kemungkinannya hanya dapat 2, kalau bukan 1/4, 1/8. Ya, kalau bukan 1/4, 1/8. Dia dapat 1/4 kalau suaminya yang meninggal itu tidak punya anak atau tidak meninggalkan anak, begitu yang lebih tepatnya, ya, yang masih hidup, ya. Istri dapat 1/8 kalau suaminya yang meninggal itu meninggalkan anak. Oke. Nah, jadi itu nah sekarang istri dapat 1/4, ibunya yang meninggal dapat 1/3. Oke, dapat 1/3. Nah, sekarang kalau mau dibagi, misalnya berapapun harta peninggalannya, kita mau samakan dulu. Asal masalah yang bisa membagi 1/4 dengan 1/3 adalah 12. Oke, 12 kita masukkan. 12/4 sama dengan 3. 12/3 sama dengan 4. Jumlahnya 7. Nah, padahal pembaginya itu 12. Nanti nggak habis tuh. Ya. Nah, banyak sisanya nanti, ya. Makanya ini dikembalikan saja, tapi dibagi secara matematis. Nah, bagaimana caranya? 3/12 kan pembaginya kan habisnya itu. Yang 12-nya ini yang dimainkan. Karena kan bagiannya kan sebenarnya yang 3 dan 4 tadi, yang 12-nya itu yang dimainkan. Berapa? Ya, dia jadikan saja 7. Ya, jadi 3/7 untuk istri, 3/7 untuk ibu, 4/7. Nanti kan habis, jadi sama 7/7 ya, jadi utuh gitu. Nah, berapapun jumlah harta peninggalannya akan terbagi secara adil. Nah, kecuali ini sebenarnya temuannya Umar bin Khattab sih ya, namanya Garrawain atau Umariyatain. Nah, karena kecerdasannya itu makanya disebut dapat bintang gitu ya. Nah, jadi itu berapapun jumlahnya maka terbagi secara adil. Nah, ini kira-kira pembagiannya. Jadi kasus aul dan rot itu kalau tidak ada asobah, ya. Nah, kalau ada asobah kan selesai. Selesai, karena sisanya diambil oleh asobah itu. Baik, saya kira ini ada waktu sekitar 7 menit untuk tanya jawab. Monggo Bapak Ibu.
Nggih, Pak Oto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sangat menarik sekali tentang waris ini, tetapi saya ingin menanyakan karena ini hukum waris Islam. Pertanyaannya, bagaimana dengan anak kandung yang bukan Islam atau non Muslim? Karena kalau setahu saya memang tidak ada bagian waris. Tetapi saya pernah mendengar karena ini demi keadilan anak, ada yang namanya wasiat wajibah. Wasiat wajibah ini memang tujuannya untuk memberi keadilan pada anak-anaknya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kedudukan anak non-muslim tadi dengan wasiat wajibah ini? Terus bagaimana aturan pembagiannya? Mungkin itu saja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini termasuk yang tingkat kesulitannya tinggi karena pengadilan berbeda. Ya, kalau non muslim, ini ada kasus di Makassar sebenarnya 2009. Ya, 2009 ada istri sudah menikah dengan yang almarhum ini. Ya, dia itu sudah 18 tahun, cukup lama. Ya, 18 tahun. Masuk ke pengadilan agama 2009, diputuskan karena dia berbeda keyakinan, berbeda agama gitu ya, bukan keyakinan saya yakin dapat, sementara menurut yang lain saya yakin kamu tidak dapat, gitu. Bukan itu. Berbeda keyakinan itu berbeda agama. Ya, kalau dalam Islam kan jelas. Ya, orang kafir tidak mewarisi orang muslim tidak mewarisi orang kafir. Jadi ya silahkan, sudah terpisah. Itu kalau dalam waris. Ya, sementara dia anak kandung juga. Nah, dalam kasus di Makassar ini pengadilan agama diputuskan dia tidak dapat. Ya, karena berbeda keyakinan, berbeda agama. Nah, setelah itu dia banding naik ke pengadilan tinggi agama. Ya, diputuskan dia tetap tidak dapat, tidak menyerah, masuk ke MA. Ya, sudah yang tertinggi nih. MA memberikan putusan dia dapat dengan pertimbangan wasiat wajibah. Jadi ini non muslim, istrinya non muslim. Pertimbangannya dia tidak dapat, sementara dia sudah hidup secara damai. Ya, selama 18 tahun. Maka Mahkamah Agung itu menerapkan ini, tapi tetap kontroversi. Ya, dari ahli-ahli hukum kompilasi hukum Islam, dia tetap tidak dapat. Karena itu namanya dia cari alasan. Sudah, itu kan harusnya haknya adalah ahli waris yang seagama, yang tidak mahjub, tidak terhalang hak warisnya. Tapi karena ada bagian sepertiga maksimal, ya maksimal itu boleh kurang. Karena sepertiga itu sudah banyak, ya. Nah, dia tidak dapat. Kebetulan yang menggugat itu ibunya almarhum itu. Dia tidak dapat. Mungkin pernikahannya tidak direstui, ya, tidak diridhoi oleh orang tuanya. Tidak dapat itu, ya. Nah, jadi gitu. Ya sudah, wallahu a'lam. Ya. Nah, kalau saya sendiri ditanya bagaimana? Ya, itu namanya sama dengan mencari alasan untuk memberikan warisan, tapi dengan bentuk yang lain. Karena sebenarnya kan tidak ada dalam fikih klasik itu wasiat wajibah, itu nggak ada. Itu muncul belakangan. Ya, karena melihat kasihan ya, ini masih ada hubungan anak, masa nggak dapat sama sekali. Ya, tapi kalau mau dikasih hibah, kasih aja hibah. Ya, kalau saya, apakah dapat hibah? Mungkin dia juga dapat hibah dari suaminya, tapi kan tidak bilang-bilang. Ya, dia sudah dapat mobil, mungkin juga sudah dapat tanah, tapi ini kadang-kadang dia mau menguasai semuanya. Nah, jadi itu alasan. Ya, nah, ingatlah ya, memberikan boleh, tapi sekali lagi atas izin ahli waris lainnya. Nah, kalau ahli waris lainnya tidak setuju kan, tidak boleh. Ya nggak sih? Tidak boleh. Di samping hukum Islam memang melarang itu. Nah, buat alasan, buat hukum yang baru. Ya, makanya saya tetap, kalau saya sebagai hakim MA tidak dapat, ya, tidak dapat, karena menyalahi prinsip hukum Islam itu. Ya, sama dengan memberikan waris untuk menghalangi yang lain supaya tidak dapat waris. Hati-hati. Ya,
memberikan hak waris, dia mengambil itu, dia untuk menghalangi supaya dia tidak dapat, ya. Memang agak-agak rawan dalam masalah ini, ya. Udahlah, kembali ke hukum Islam saja, ya. Itu yang sebenarnya darinya cukup jelasnya. Jadi gitu Pak ya.